Halo guys, shalom. Perkenalkan, nama saya Julix Wainroy dengan NIM 2021-2010. Saya mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Manado. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas matematika teknik tentang persamaan diferensial orde kedua. Persamaan diferensial orde kedua dalam prakteknya banyak persoalan teknik yang melibatkan persamaan diferensial orde kedua dalam bentuk A dw kuadrat y per dx kuadrat, B dy per dx tambah cy sama dengan fungsi x, dengan dimana A, B, dan C merupakan koefisien konstan dan fungsi x adalah suatu fungsi x. Pertama-tama kita tinjau keadaan khusus, yaitu fungsi x sama dengan 0. Sehingga A d kuadrat y per dx kuadrat, B dy per dx tambah cy sama dengan 0. Di sini kita misalkan y sama dengan u dan y sama dengan v. U dan V kedua-duanya adalah fungsi X, merupakan jawaban untuk persamaan tersebut. Kita misalkan Y sama dengan U, maka A d kuadrat U per dx kuadrat tambah B du per dx tambah cu sama dengan 0. Dan kita misalkan Y sama dengan V, maka jadinya A d kuadrat V per dx kuadrat tambah B dv per dx tambah cv sama dengan 0. Maka kita jumlahkan kedua baris ini bersama-sama, maka kita peroleh pecahan A d kuadrat u per dx kuadrat tambah d kuadrat y per dx kuadrat tambah b du per dx tambah dv per dx tambah c u tambah v sama dengan 0. Kita ketahui bahwa d per dx u tambah v sama dengan du per dx tambah dv per dx, dan d kuadrat per dx kuadrat u tambah v sama dengan d kuadrat u per dx kuadrat tambah d kuadrat v per dx kuadrat. Sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai A d kuadrat per dx kuadrat u tambah v tambah b d kuadrat per dx u tambah v tambah c u tambah v sama dengan 0. Sekarang persamaan kita kan adalah A d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan orde pertama dari kelompok yang sama. B dy per dx tambah cy sama dengan 0, yaitu dy per dx tambah ky sama dengan 0. Dengan dimana k sama dengan c per b. Dengan menggunakan cara pemisahan variabel, kita dapat memecahkan persamaan ini dan kita dapatkan dy per dx sama dengan minus ky. Sehingga kita integralkan dy per y sama dengan minus integral k dx. Sehingga kalau kita integralkan akan dapatnya ln y sama dengan minus kx tambah c, di mana y sama dengan eksponensial pangkat minus kx tambah c sama dengan eksponensial pangkat minus kx kali eksponensial c sama dengan a eksponensial pangkat minus kx, di mana karena eksponensial pangkat c adalah konstan,
yaitu Y sama dengan A eksponensial pangkat minus Kx. Jika minus K kita nyatakan dengan M, maka pecahannya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat Mx. Dengan jalan yang sama, Y sama dengan A eksponensial pangkat Mx juga akan merupakan jawaban bagi persamaan orde kedua, di mana A d kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah cy sama dengan 0 jika ia memenuhi persamaan ini. Sekarang jika Y sama dengan A eksponensial pangkat Mx, maka dy per dx sama dengan Am eksponensial pangkat Mx. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan Am kuadrat eksponensial pangkat Mx. Maka bila kita mensubstitusikan semua pertanyaan ini, kita dapat Am kuadrat eksponensial pangkat Mx tambah B Am eksponensial pangkat Mx tambah C A eksponensial pangkat Mx sama dengan 0. Tepatnya kita akan membagi kedua ruasnya dengan A eksponensial pangkat Mx, maka kita peroleh Am kuadrat tambah Bm tambah C sama dengan 0, yaitu persamaan kuadrat yang akan memberikan kedua harga M. Misalkan kita sebut kedua harga ini M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, yaitu Y sama dengan A eksponensial pangkat M1 X dan Y sama dengan B eksponensial pangkat M1X adalah dua pemecahan bagi persamaan semula yang memberi seperti telah kita lihat. Jika Y sama dengan U dan Y sama dengan V merupakan dua pemecahan, maka Y sama dengan U tambah V juga merupakan pemecahan. Jika Y sama dengan A eksponensial pangkat M1X dan Y sama dengan B eksponensial pangkat M2X merupakan pemecahan, maka Y sama dengan A eksponensial pangkat M1X tambah B eksponensial pangkat M2X, di mana A dan B adalah kedua konstanta sembarang dan M1 dan M2 adalah akar persamaan kuadrat. Am kuadrat tambah Bm tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini disebut persamaan karakteristik. Contoh persamaan karakteristik untuk 2d kuadrat Y per dx kuadrat tambah 5dy per dx tambah 6y sama dengan 0 adalah 2m kuadrat tambah 5m tambah 6 sama dengan 0, di mana 2m kuadrat tambah 5m tambah 6 sama dengan 0 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Dengan cara yang sama, persamaan karakteristik untuk persamaan berikut adalah d kuadrat Y per dx kuadrat tambah 3dy per dx tambah 2y sama dengan 0, maka dapatnya akar kuadratnya m kuadrat tambah 3m tambah 2 sama dengan 0. Karena persamaan karakteristiknya selalu berbentuk persamaan kuadrat, maka harga M dapat ditentukan dengan cara yang biasa. Sebagai contoh, jika M kuadrat tambah 3M tambah 2 sama dengan 0, maka M tambah 1 M tambah 2 sama dengan 0, sehingga M1 sama dengan minus 1 dan M2 sama dengan minus 2. Jadi pemecahan untuk persamaan d kuadrat Y per dx kuadrat tambah 3dy per dx tambah 2y sama dengan 0 adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat minus X
tambah B eksponensial pangkat minus 2X. Demikian juga jika persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat tambah 4M minus 5 sama dengan 0. Persamaan ini dapat difaktorkan menjadi M tambah 5 M minus 1 sama dengan 0, yang memberikan M1 atau minus 5. Dalam hal ini pemecahan persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat X tambah B eksponensial pangkat minus 5X. Jenis pemecahan yang kita dapat bergantung pada akar-akar persamaan karakteristik. Sekarang contoh kedua akarnya real dan berbeda. Contoh d kuadrat y per dx kuadrat tambah 5 dx dy per dx tambah 6y sama dengan 0. Persamaan karakteristik, maka dapatnya m kuadrat tambah 5m tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi m tambah 2 m tambah 3 sama dengan 0, sehingga m sama dengan minus 2 atau m sama dengan minus 3. Jadi untuk pemecahan kedua akarnya real dan berbeda adalah y sama dengan a eksponensial pangkat minus 2x tambah b eksponensial pangkat minus 3x. Contoh kedua, d kuadrat y per dx kuadrat minus 7 dy per dx tambah 12y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya dapatnya m kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Maka kita faktorkan mendapatnya m minus 3 dan m minus 4 sama dengan 0. Maka m sama dengan 3 atau m sama dengan 4. Jadi pemecahannya adalah y sama dengan a eksponensial pangkat 3x tambah b eksponensial pangkat 4x. Berikut kedua akar persamaan karakteristiknya sama dan real. Pemecahannya d kuadrat y per dx kuadrat tambah 6 dy per dx tambah 9y sama dengan 0. Pertama, persamaan karakteristiknya adalah m kuadrat tambah 6m tambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan dapat m tambah 3 dan m tambah 3 sama dengan 0. Maka dapat m nya adalah minus 3 atau 2 kali. Jika m1 sama dengan minus 3 dan m2 sama dengan minus 3, maka keduanya akan memberikan pemecahannya y sama dengan a eksponensial pangkat minus 3x tambah b eksponensial pangkat minus 3x. Dan kedua suku ini dapat digabungkan menjadi y sama dengan c eksponensial pangkat minus 3x. Tetapi setiap persamaan diferensial orde kedua selalu memberikan contoh konstanta sembarang. Jadi haruslah ada suku lain yang membuat konstanta kedua. Dapat ditujukan bahwa y sama dengan k x eksponensial pangkat minus 3x. Memenuhi persamaan di atas juga, sehingga jawaban umumnya yang lengkap akan berbentuk y sama dengan a eksponensial pangkat minus 3x tambah b x eksponensial pangkat minus 3x, sehingga yaitu y sama dengan eksponensial pangkat minus 3x kali a tambah b x. Secara umum jika persamaan karakteristiknya memiliki dua akar yang sama dan real, yaitu m sama dengan m1 atau 2 kali, ataunya m sama dengan m1 juga, maka pemecahan persamaan diferensialnya adalah y sama dengan eksponensial pangkat m1x kali a tambah bx. Inilah contoh persamaan yang sama dan real.
D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 4dy per dx tambah 4y sama dengan 0. Maka karakteristiknya dapatnya m kuadrat tambah 4m tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadinya m tambah 2 dan m tambah 2 sama dengan 0. Maka m sama dengan minus 2. Jadi pemecahannya adalah y sama dengan eksponensial pangkat minus 2x a tambah bx. Berikut kedua akar persamaan karakteristiknya kompleks. Sekarang mari kita lihat apa yang kita peroleh bila kedua akar karakteristiknya kompleks. Misalnya m sama dengan alfa tambah j beta, yaitu m1 sama dengan alfa tambah j beta dan m2 sama dengan alfa minus j beta. Maka pemecahannya berbentuk y sama dengan c eksponensial pangkat alfa tambah j beta x tambah d eksponensial pangkat alfa minus j beta x. Perolehnya dapatnya c eksponensial pangkat alfa x kali eksponensial pangkat j beta x tambah d eksponensial pangkat alfa x kali eksponensial pangkat minus j beta x sama dengan eksponensial pangkat alfa x kali c eksponensial pangkat j beta x tambah d eksponensial pangkat minus j beta x. Dari pembahasan kita terdahulu tentang bilangan kompleks, kita ketahui bahwa eksponensial pangkat jx sama dengan cos x tambah j sin x, dan eksponensial pangkat minus jx sama dengan cos x kurang j sin x, dan juga eksponensial j beta x sama dengan cos beta x tambah j sin beta x, dan eksponensial pangkat j beta x sama dengan cos beta x minus j beta x j sin beta x. Dengan ini pemecahan kita peroleh di atas dapat dituliskan lagi sebagai y sama dengan eksponensial pangkat alfa x c cos beta x tambah j sin beta x tambah d cos beta x kurang j sin beta x sama dengan eksponensial alfa x c tambah d cos beta x tambah j c kurang d sin beta x. Maka y sama dengan eksponensial pangkat alfa x a cos beta x tambah b sin beta x, dengan dimana a sama dengan c tambah d dan b sama dengan j c kurang d. Jadi jika m sama dengan alfa plus minus j beta, pemecahannya dapat dituliskan sebagai y sama dengan eksponensial pangkat alfa x a cos beta x tambah b sin beta x. Sekarang contoh, jika m sama dengan minus 2 plus minus j3, maka dapatnya y sama dengan eksponensial pangkat minus 2x a cos 3x tambah b sin 3x. Demikian pula km nya sama dengan 5 plus minus j2, maka y nya sama dengan eksponensial pangkat 5x a cos 2x tambah b sin 2x. Berikut inilah contoh untuk jenis ini. Pecahkanlah d kuadrat y per dx kuadrat tambah 4dy per dx tambah 9y sama dengan 0. Maka dapat persamaan karakteristiknya m kuadrat tambah 4m tambah 9 sama dengan 0. Maka m nya sama dengan minus 4
plus minus akar 16 kurang 36 per 2 sama dengan minus 4 plus minus akar minus 20 per 2. Maka dapatnya minus 4 plus minus 2J akar 5 per 2 sama dengan minus 2 plus minus J akar 5. Dalam hal ini alfa sama dengan minus 2 dan beta sama dengan akar 5. Jadi pemecahannya adalah Y sama dengan eksponensial pangkat minus 2X A cos akar 5X tambah B sin akar 5X. Berikut ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita bahas sampai sekarang. Persamaan dalam bentuk A d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy sama dengan 0. Dapat persamaan karakteristiknya a m kuadrat tambah bm tambah c sama dengan 0. Pertama, kedua akarnya real dan berbeda, maka m nya sama dengan m1 dan m2. Pemecahannya adalah y sama dengan A eksponensial pangkat M1X tambah B eksponensial pangkat M2X. Kedua akarnya real dan sama. M sama dengan M1 atau 2 kali. Maka pemecahannya adalah Y sama dengan eksponensial pangkat M1X A tambah BX. Ketiga, kedua akarnya kompleks. M sama dengan alfa plus minus J beta, maka pemecahannya adalah Y sama dengan eksponensial pangkat alfa X A cos beta X tambah B sin beta X. Untuk masing-masing keadaan kita hanya tinggal memecahkan persamaan karakteristiknya untuk memperoleh harga M dan kemudian mensubstitusikan ke dalam bentuk pemecahan yang sesuai. Sekarang kita akan membahas persamaan yang berbentuk A d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy sama dengan fungsi x. Dengan fungsi x nya adalah sama dengan 0. Jika fungsi x sama dengan 0, maka karakteristiknya adalah a m kuadrat tambah bm tambah c sama dengan 0. Maka akan memberikan M sama dengan M1 dan M sama dengan M2. Dan secara umum pemecahannya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat M1X tambah B eksponensial pangkat M2X. Dalam persamaan A d kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah cy sama dengan fungsi X, substitusi Y sama dengan A eksponensial pangkat M1X tambah B eksponensial pangkat M2X akan membuat ruas kanan sama dengan 0. Jadi haruslah ada suku tambahan lain yang dapat membuat ruas kanan sama dengan fungsi X, bukan 0. Karena itu pemecahan lengkapnya akan berbentuk Y sama dengan A eksponensial pangkat M1X tambah B eksponensial pangkat M2X tambah X dengan X sebagai fungsi tambahan yang masih harus dicari, di mana Y sama dengan A eksponensial pangkat M1X tambah B eksponensial pangkat M2X dibuat untuk fungsi komplementer, dan Y sama dengan X di mana ini sebagai fungsi tambahan disebut sebagai integral khusus. Perhatikan bahwa pemecahan lengkapnya akan diberikan oleh jawaban lengkap sama dengan fungsi komplementer tambah integral khusus. Contoh soal, pecahkanlah d kuadrat y per dx kuadrat kurang 5 dy per dx tambah 6y sama dengan x kuadrat. Pertama, untuk memperoleh fungsi komplementernya, pecahkanlah persamaan ruas kiri sama dengan 0, yaitu m kuadrat kurang 5m tambah 6 sama dengan 0.
maka faktornya menjadi M-2 tambah M-3 sama dengan 0. Maka M sama dengan 2 atau M sama dengan 3. Maka FK nya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat 2X tambah B eksponensial pangkat 3X. Kedua, untuk memperoleh fungsi integral khusus, kita gunakan bentuk umum ruas kanan, yaitu fungsi berderajat 2. Misalkan Y sama dengan CX kuadrat tambah DX tambah E, maka DY per DX sama dengan 2CX tambah D, dan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2C. Kita substitusikan bentuk ini ke dalam persamaannya, kita peroleh 2C kurang 5 2CX tambah D tambah 6 kali CX kuadrat tambah DX tambah E sama dengan X kuadrat. Berikut 2C kurang 10 10CX kurang 5D tambah 6C X kuadrat tambah 6DX tambah 6E sama dengan X kuadrat. Berikut 6C X kuadrat tambah 6D kurang 10C X tambah 2C kurang 5D tambah 6E sama dengan X kuadrat. Dengan menyamakan koefisien dari X yang berpangkat sama, kita dapatkan X kuadratnya 6C sama dengan 1, sehingga C sama dengan 1/6 X. Dapat X nya 6D kurang 10C sama dengan 0. 6D sama dengan 10/6 sama dengan 5/3, sehingga D sama dengan 5/18. CT nya 2C kurang 5D tambah 6E sama dengan 0, maka 6E sama dengan 25/18 kurang 2/6 sama dengan 19/18, maka E sama dengan 19/108. Integral khususnya adalah Y sama dengan X kuadrat per 6 tambah 5X per 18 tambah 19/108. Jadi jawaban umum lengkap sama dengan fungsi komplementer tambah integral khusus, sehingga jadinya Y sama dengan A eksponensial pangkat 2X tambah B eksponensial pangkat 3X. Itu adalah faktor komplementer, sehingga tambah integral khususnya adalah X kuadrat per 6 tambah 5X per 18 tambah 19/108. Setelah kita lihat bahwa untuk memperoleh integral khusus, kita gunakan bentuk umum fungsi yang terdapat dalam ruas kanan persamaan dan konstantanya. Kita tentukan dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaannya dan menyamakan koefisien-koefisiennya. Bentuk-bentuk umum berikut akan sangat menolong. Jika fungsi X sama dengan K, misalkanlah Y sama dengan C. Jika fungsi X sama dengan Kx, misalkanlah Y sama dengan Cx tambah D. Jika fungsi X sama dengan Kx kuadrat, misalkan Y sama dengan Cx kuadrat tambah Dx tambah E. Berikut jika fungsi X sama dengan K sin X atau K cos X, misalkan Y sama dengan C cos X tambah D sin X. Berikut fungsi X sama dengan K sin X atau K cos X, misalkan Y sama dengan C cos X tambah D sin X. Berikut jika fungsi X nya sama dengan eksponensial pangkat Kx,
maka misalkan Y sama dengan C eksponensial pangkat KX. Jika contoh fungsi di ruas kanan persamaannya berbentuk fungsi X sama dengan 2X kuadrat tambah 5. Kita misalkan integral khususnya berbentuk, maka Y sama dengan C X kuadrat tambah DX tambah E. Pemisalan berikut. Jika fungsi X-nya sama dengan 2X kurang 3, maka integral khususnya berbentuk Y sama dengan CX tambah D. Sekarang mari kita lihat contoh berikut. Pecahkanlah D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 24. Pertama kita cari fungsi komplementernya. Pecahkanlah ruas kanan sama dengan 0. Maka dapatnya M kuadrat kurang 5M tambah 6 sama dengan 0. Maka dapat faktorkan M kurang 2, M kurang 3 sama dengan 0. Sehingga dapat M kuadrat sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Maka fungsi komplementernya dapatnya Y sama dengan A eksponensial pangkat 2X tambah B eksponensial pangkat 3X. Kedua, integral khusus. Fungsi X sama dengan 24, yaitu suatu konstanta. Karena itu misalkan Y sama dengan, maka dy per dx sama dengan 0 dan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan ini ke dalam persamaan yang diberikan, kita peroleh 0 kurang 5 atau 0 tambah 6C sama dengan 24, sehingga C sama dengan 4. Jawaban umumnya integral khusus adalah 4. Sehingga jawaban umum penyelesaian terakhir adalah fungsi komplementer tambah integral khusus, yaitu Y sama dengan A eksponensial pangkat 2X tambah B eksponensial pangkat 3X tambah 4 integral khususnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.